Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Untuk kalian yang belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, terutama bagi kalian para pecinta cerita horor kisah nyata. Cerita kali ini berasal dari seseorang yang sebut saja namanya Dini. Dini ini mau berbagi pengalaman horornya ketika ia diganggu oleh sosok makhluk halus yang ada di tempat kosnya. Bagaimana cerita selengkapnya? Kita langsung masuk ke ceritanya. Hai kak, panggil saja namaku Dini. Kejadiannya bermula di hari-hari ketika aku sedang bergadang menghabiskan waktu di malam hari untuk mengerjakan skripsi. Waktu itu aku tak sedikit pun merasakan rasa takut saat mengerjakan skripsi hingga larut malam. Karena memang tidak pernah terjadi apa-apa, jadi perasaanku biasa saja. Sampai suatu malam ketika aku masih terjaga dengan komputerku yang menyala, aku merasakan suasana kamarku berbeda dari biasanya. Udara di kamarku waktu itu terasa sangat dingin, padahal aku tidak menyalakan kipas angin dan jendela pun tertutup rapat. Tapi ini sangat luar biasa dinginnya. Aku pun beranjak dari karpet lalu mengambil selimut dan duduk di depan komputer untuk melanjutkan ketikanku. Udara dingin itu semakin menjadi dan membuatku semakin menggigil. Tanganku mengambil gelas di dekat meja komputer dengan maksud untuk minum. Namun aku merasakan gelas tersebut sangat dingin. Dan akhirnya tanpa sadar aku melepaskan gelas itu dari genggamanku. Aku pun merasa sangat heran saat itu. Bukannya tadi aku mengisinya dengan air hangat. Air dingin itu tumpah di karpet kamarku. Sontak tanganku pun langsung menggapai tisu dan mengelap karpet tersebut. Tiba-tiba terdengar suara gaduh dari atas atap. Aku pun sontak langsung menatap ke atas karena hampir setiap malam ada tikus yang berlarian di atap kamar kosku. Terkadang suara gaduh itu keterlaluan, terdengar seperti ada benda yang jatuh dari atas. Aku pun sudah sering melaporkan hal ini kepada penjaga kosan, namun tidak pernah digubrisnya. Saat itu aku pun langsung mengambil gelas yang tergeletak di karpet, lalu berdiri dan berjalan kecil ke dekat dispenser. Entah dari mana asal suaranya, tiba-tiba ada yang memanggil-manggil namaku. Dini, Dini. Aku seperti mendengar suara orang memanggil namaku kala itu, dan disusul suara ketawa kecil. Sontak pandanganku pun menjadi liar, badanku mematung dan tiba-tiba saja bulu kuduku meremang. Aku sempat berpikir apa aku ini salah dengar. Aku melihat ke sekeliling kamar dan tidak ada siapa-siapa. Pikirku, mungkin itu cuma halusinasiku saja. Aku pun kemudian meneruskan ketikanku di komputer. Belum lama aku duduk, tiba-tiba suara dari atap itu datang lagi. Kali ini suaranya hampir mirip dengan binatang besar yang sedang berjalan. Aku pun sontak menengadahkan mukaku ke atas. Dan betapa terkejutnya aku kala itu saat diriku ini melihat seraut wajah perempuan putih pucat tiba-tiba saja menyembul keluar dari langit-langit kamarku. Bibirnya menyeringai sambil memanggil namaku dan diselingi dengan tawa manisnya yang menakutkan. Dini. Aku pun hanya terduduk mematung kala itu. Mataku tegak melihat ke arah sosok menyeramkan itu. Badanku tidak bisa kugerakkan. Bibirku pun terbata-bata kala itu. Wajah menakutkan itu terus bergerak-gerak dan lama-kelamaan menjadi sebuah kepala manusia yang muncul di atas langit-langit. Dengan terbata-bata, mulutku kumat kamit membaca doa sebisaku. Hanya itu yang aku pikir
bisa mengusir dia agar cepat pergi. Dan syukurlah kepala perempuan berambut pirang itu kini menghilang. Aku menarik nafas dan menenangkan diri. Keringat dingin bercampur dengan ketakutan. Aku pun hanya mampu duduk terdiam, lemah tak berdaya. Badanku pun gemetar kala itu. Di pikiranku masih terbayang bagaimana sebuah kepala menembus langit-langit kamarku. Dalam kepanikan itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang sangat keras dari atap kamarku. Suaranya hampir mirip seperti tikus berlari. Atau jangan-jangan selama ini bukan tikus yang berlarian di atas kamarku, melainkan... Belum lama aku melamun, tiba-tiba langit-langit kamar kosku ambruk di depanku. Disusul dengan jatuhnya sebuah benda tepat di pangkuanku. Saat kulihat, benda itu adalah sebuah kepala seorang wanita yang wajahnya belum lama aku lihat tadi. Aku berdiri dan melemparkan kepala wanita berambut pirang itu. Sontak aku pun berteriak-teriak. Sementara kepala itu menggelinding dan terbang ke sana kemari. Aku terduduk lemas dan hanya bisa membaca doa-doa lagi. Akhirnya kepala perempuan itu mengapung ke langit-langit yang bolong lalu menghilang dalam kegelapan. Aku pun segera keluar dari kamar dan menghampiri tempat penjaga kosan yang kebetulan tidak jauh dari kosanku. Aku menceritakan semuanya dan mengajak dia untuk memeriksanya. Dengan membawa sapu lidi dan sebuah senter kecil, dia memukulkan sapu lidi itu ke langit-langit kamarku. Beberapa lama kemudian dia berhenti sambil memandangiku dengan wajah penuh ketakutan. Dia pun turun dan memberikanku sebuah foto. Di dalam foto itu tergambar jelas seorang perempuan Belanda yang wajahnya sama dengan wajah kepala yang jatuh di pangkuanku tadi. Aku pun tidak mengerti apa yang terjadi dan kenapa dengan foto ini. Lalu apa hubungannya denganku? Tiba-tiba penjaga kosan menepuk pundakku dan kemudian bapak itu bercerita. Kalau dulu kosan ini merupakan asrama perempuan Belanda. Dahulu ketika Jepang datang ke Indonesia, banyak perempuan yang tinggal di asrama ini dilecehkan, disiksa, dan dibunuh. Bahkan ada juga yang dipenggal. Kemudian asrama ini dibakar dan dibangun kembali, sehingga banyak di antara mereka yang jasadnya masih terpendam dan menjadi arwah penasaran. Aku hanya terdiam mendengar hal itu. Yang ada dalam pikiranku, jadi selama ini yang membuat gaduh di atap kamar kosku itu bukan tikus, melainkan kepala manusia. Nah, itu tadi adalah sepenggal cerita pengalaman horor Denny yang bertemu dengan sosok makhluk halus yang mengganggu di kosannya. Bagi kalian yang mempunyai pengalaman horor yang sama atau mungkin ingin berbagi cerita pengalaman horor, bisa langsung DM ke IG aku atau kirim ke alamat email aku yang kusertakan di deskripsi di bawah. Dan terima kasih untuk kalian yang selalu setia mendengarkan cerita horor dari channel ini. Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seram dari channel ini. Dan sampai jumpa lagi di cerita-cerita seram selanjutnya. Assalamualaikum.